Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gizi seimbang wanita hamil. Sebagai seorang bidan, kita wajib tahu prinsip gizi bagi wanita hamil itu seperti apa. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil itu apa saja. Kemudian pengaruhnya gizi ini terhadap kehamilannya apa? Dan juga kita harus tahu menu seimbang bagi wanita hamil itu seperti apa. Jadi nanti kita akan pelajari bersama di video ini. Kalau kita melihat dari bagan ini, kita tahu bahwa status gizi ketika hamil itu dapat mempengaruhi status gizi ketika melahirkan, di mana status gizi hamil itu juga dipengaruhi dari status ibu sebelum hamil atau status gizi ibu ketika konsepsi itu dipengaruhi oleh status sosial ekonomi sebelum hamil, status gizi dan kesehatan ibu sebelum hamil, jarak kelahiran, paritas, dan usia hamil pertama. Dan ketika sudah terjadi konsepsi atau terjadi kehamilan, maka status gizi ibu tersebut dipengaruhi oleh status sosial ekonomi ketika hamil, pekerjaan fisik, makanan, dan penyakit infeksi. Baik, yang pertama kita pelajari dulu faktor-faktor yang mempengaruhi gizi wanita hamil sebelum konsepsi. Apa sih konsepsi itu? Konsepsi adalah bertemunya sel sperma dari pria dengan sel telur atau ovum dari wanita. Jadi suatu kehamilan itu diawali dari konsepsi. Baik, yang pertama status sosial ekonomi sebelum hamil. Ini adalah faktor yang mempengaruhi status gizi ibu ketika konsepsi. Kenapa sosial ekonomi ini menjadi faktor? Jadi keadaan ekonomi suatu keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan jumlah makanan yang tersedia di dalam keluarga tersebut. Sehingga status ekonomi keluarga turut menentukan status gizi dari keluarga tersebut. Status ekonomi yang rendah menyebabkan keluarga tidak mampu memperoleh makanan yang layak, baik dari harganya yang tinggi atau jumlah pendapatannya yang kurang. Ketika keluarga tersebut secara ekonomi dia mampu, kemudian mampu untuk mencukupi semua kebutuhan gizi keluarga, secara otomatis akan berdampak pada status gizi keluarga, berdampak pada kesehatan ibu. Karena asupan nutrisinya cukup, maka kesehatan ibu ini bagus, status gizinya bagus. Sehingga ibu ini akan memiliki organ reproduksi yang sehat, yang bisa bekerja secara optimal sesuai dengan tugas organ tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi status gizi ibu ketika konsepsi salah satunya juga jarak kelahiran. Jarak kelahiran di sini maksudnya adalah jarak kelahiran anak yang satu dengan yang satunya. Menurut penelitian, jarak kelahiran yang ideal itu minimal 2 tahun. Jarak kehamilan antara 2-5 tahun merupakan rentang waktu yang aman karena keadaan rahim ini sudah kembali normal. Faktor berikutnya adalah paritas. Paritas adalah jumlah kehamilan yang menghasilkan janin yang mampu hidup di luar rahim atau lebih dari 28 minggu. Atau lebih gampangnya, paritas merupakan banyaknya janin yang pernah dilahirkan. Ibu dengan paritas tinggi ini akan banyak sekali terjadi komplikasi atau resiko terjadi komplikasinya lebih besar daripada ibu yang
memiliki paritas rendah. Hal ini berkaitan dengan fungsi organ reproduksi yang sudah menurun sehingga dapat mengakibatkan komplikasi dalam persalinan maupun kehamilan. Faktor berikutnya yang mempengaruhi status gizi ketika konsepsi yaitu usia hamil pertama. Jadi kehamilan itu idealnya pada usia antara 20 sampai 35 tahun. Perempuan yang hamil pada usia yang terlalu muda atau kurang dari 20 tahun dari segi fisik dan mental ini belum siap. Dia belum siap dengan kehamilannya yang mengakibatkan asupan gizi yang dikonsumsi tidak cukup atau kurang seimbang. Selain itu dari segi hormon dan anatomi organ reproduksinya dia belum sempurna atau belum matang. Sehingga apabila perempuan tersebut hamil di usia kurang dari 20 tahun, kemungkinan untuk terjadi komplikasinya itu lebih besar. Begitu juga dengan sebaliknya, perempuan yang hamil di usia lebih dari 35 tahun, itu secara hormon dan organ reproduksi dia, secara fungsi sudah menurun, sehingga untuk terjadi komplikasinya itu potensialnya lebih besar. Itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi ketika konsepsi. Dan ketika sudah terjadi suatu konsepsi artinya terjadi kehamilan. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi status gizi ketika hamil ini? Karena ketika hamil ini nanti status gizinya tidak baik, maka akan berdampak kepada persalinan. Nanti beberapa faktor yang mempengaruhi gizi ketika hamil diantaranya sosial ekonomi ketika hamil, kemudian pekerjaan, faktor makanan, dan faktor penyakit seperti penyakit infeksi pada ibu hamil. Faktor yang mempengaruhi status gizi wanita hamil yang pertama yaitu status gizi ibu ketika konsepsi. Perempuan ketika terjadi konsepsi status gizinya bagus, itu nanti organ reproduksinya juga kondisinya sehat dan hasil konsepsinya pun juga bagus. Kemudian ditunjang dengan status sosial ekonomi ketika hamil. Jadi seperti di depan tadi bahwa status ekonomi ini menentukan terkait dengan konsumsi dari makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Faktor berikutnya yang mempengaruhi juga faktor pekerjaan fisik. Di sini kalau ibu tersebut secara pekerjaannya itu berat, maka dia harus membutuhkan asupan nutrisi yang jauh lebih besar, sehingga berapa kecukupannya itu tergantung juga dari pekerjaan ibu tersebut apa. Apabila ibu itu memiliki pekerjaan secara fisik yang berat tetapi asupan kalorinya atau asupan nutrisinya dia kurang, maka nanti akan mempengaruhi pada kehamilannya yang seharusnya nutrisi tersebut bisa untuk kehamilannya, maka nutrisi yang dikonsumsi itu akan diurai menjadi energi untuk melakukan aktivitas fisiknya. Kemudian dari faktor makanan, kalau ibu hamil itu makan makanan yang kurang bergizi atau tidak sesuai dengan anjuran makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil, maka ini juga akan berdampak pada status gizi ibu hamil tersebut. Makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil itu apa saja, berapa jumlahnya, nanti kita pelajari berikutnya. Kemudian yang menentukan status gizi ibu hamil berikutnya yaitu faktor adanya penyakit infeksi pada kehamilan. Ibu hamil dengan penyakit infeksi tentu dia membutuhkan asupan nutrisi yang lebih daripada ibu hamil biasa. Kemudian ibu hamil dengan penyakit infeksi juga dimungkinkan penyerapan dari nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu tersebut kurang maksimal, sehingga ini juga menentukan status gizi wanita hamil tersebut. Jadi diharapkan
Sebelum hamil, seorang perempuan itu harus menentukan atau memastikan bahwa kondisinya siap untuk hamil. Kemudian ketika hamil, wanita tersebut juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi status gizinya. Dengan begitu diharapkan nanti ketika proses persalinan itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian status gizi janinnya juga bagus. Berat badan lahir bayinya juga bagus. Kemudian kebutuhan zat gizi ibu hamil itu apa saja, berapa saja, itu silakan Anda kembali lihat di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Untuk fungsi-fungsi secara umumnya sudah ada di video sebelumnya. Ini nanti kita fokus pada fungsinya terhadap kehamilan. Yang pertama adalah kalori atau energi. Di sini pada tabel ini nampak tertulis energi yang dibutuhkan pada trimester 1 plus 180 kilokalori. Trimester 2 dan trimester 3 plus 300 kilokalori. Ini artinya apa? Kebutuhan kalori pada ibu hamil itu ditambahkan dari kebutuhan ibu normal atau ibu sebelum hamil. Kalau ibu hamil tersebut sebelum hamil kebutuhan kalorinya 2000 kilokalori per hari, maka pada trimester 1 kebutuhan kalori ibu hamil tersebut adalah 2180. Pada trimester 1 kebutuhan energinya masih sedikit, sehingga energi tambahan yang 180 kilokalori itu disimpan sebagai cadangan. Kemudian pada trimester 2 energi tambahan diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu, yaitu untuk penambahan volume darah, pertumbuhan uterus dan payudara, serta untuk penumpukan lemak. Pada trimester 3, energi tambahan yang 300 kilokalori itu digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Berikutnya protein. Kebutuhan protein ibu hamil itu dari trimester 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan. Dari jumlah asupan protein yang dikonsumsi ibu, kurang lebih sekitar 70% dipakai untuk kebutuhan janin di dalam rahim. Protein dibutuhkan untuk pembentukan plasenta, menambah jaringan tubuh ibu seperti rahim dan payudara, menambah unsur-unsur cairan darah terutama hemoglobin dan plasma. Ketika hamil kebutuhan lemak juga meningkat. Lemak ini digunakan terutama untuk membentuk energi dan membangun sel-sel baru serta perkembangan sistem saraf janin. Ibu hamil dianjurkan makan makanan yang mengandung lemak, tetapi tidak boleh lebih dari 25% dari seluruh kalori yang dikonsumsi selama sehari. Lemak ini biasanya dihubungkan dengan kecerdasan, seperti contohnya asam lemak esensial atau lemak tak jenuh, diantaranya asam linoleat dan DHA atau yang dikenal dengan omega 3. Vitamin diperlukan tubuh untuk mempertahankan kesehatan. Selama hamil, vitamin ini penting untuk perkembangan janin, termasuk kekebalan tubuh dan produksi darah merah, serta sistem sarafnya. Berbagai jenis vitamin yang diperlukan oleh ibu hamil, diantaranya adalah vitamin A. Vitamin ini digunakan untuk pertumbuhan sel, jaringan, gigi, dan tulang. Kemudian vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 ini sangat penting bagi ibu hamil dan janin.
Selain memungkinkan tubuh ibu dan janin mengubah karbohidrat menjadi energi, ternyata tiamin penting dalam perkembangan otak, sistem saraf, otot, serta jantung janin. Tanda kekurangan vitamin B1 pada ibu hamil seperti kelelahan, mual, dan sakit kepala. Tetapi apabila kekurangan vitamin B1 ini dalam tingkat yang parah, maka dapat menyebabkan penyakit beri-beri. Asupan vitamin B2 pada ibu hamil juga perlu ditambahkan 0,3 mg per hari. Vitamin B2 ini akan bekerja bersama vitamin B lainnya untuk menjaga kesehatan kulit, saraf, mata, dan sel darah merah. Asupan vitamin B3 pada ibu hamil juga perlu ditambahkan 4 mg per hari. Vitamin B3 ini berguna untuk meningkatkan fungsi saluran cerna serta mengurangi rasa mual yang dialami ibu hamil. Tetapi konsumsi dari vitamin B3 ini tidak direkomendasikan atau tidak dianjurkan lebih dari 18 mg per hari. Sedangkan vitamin B5 atau asam pantotenat untuk asupannya perlu ditambah 1 mg per hari. Vitamin ini membantu meredakan gejala yang sering muncul ketika hamil, yaitu seperti kram pada kaki. Selain itu, vitamin B5 ini juga memiliki beberapa manfaat bekerja sama dengan vitamin lainnya dalam membantu memproduksi hormon kehamilan. Vitamin B6 atau piridoksin pada ibu hamil kebutuhannya perlu ditambahkan 0,6 mg dari kebutuhan normal ibu hamil tiap hari. Piridoksin sangat penting untuk perkembangan sistem saraf otak bayi. Vitamin ini juga berfungsi memproduksi neurotransmitter yang penting dalam membantu metabolisme. Untuk asam folat, kebutuhannya pada ibu hamil perlu ditambahkan 200 mikrogram per hari. Asam folat ini berperan penting dalam perkembangan sistem saraf dan sel darah karena dapat mencegah terjadinya cacat bawaan seperti spina bifida dan cacat pada langit-langit mulut, dan juga dapat mencegah kegagalan pembentukan kanal otak atau neural tube defect pada janin. Sedangkan vitamin B12 di sini digunakan untuk mendukung pembentukan sel darah merah dan kesehatan jaringan saraf baik pada ibu maupun janin. Untuk vitamin C di sini pada ibu hamil dibutuhkan untuk mendukung pembentukan jaringan ikat dan jaringan pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah kaolin. Kaolin ini merupakan nutrisi yang esensial buat ibu hamil. Kaolin ini merupakan nutrisi yang berupa senyawa yang larut dalam air dan lemak serta bersifat organik. Di dalam tubuh memiliki fungsi vital mulai dari untuk perkembangan otak hingga fungsi sistem saraf. Kaolin ini bukan vitamin, tetapi juga bukan mineral. Tetapi di sini nutrisi ini memiliki sifat yang mirip dengan vitamin B. Sangat penting dalam mendukung perkembangan sel, berperan dalam sintesis DNA, serta menjaga kesehatan sistem saraf. Beberapa sumber kaolin seperti daging sapi, ikan, produk kedelai dan telur, kemudian sayur brokoli, kentang, jamur, roti gandum, serta kacang-kacangan dan biji-bijian. Setelah mempelajari vitamin, sekarang kita belajar tentang mineral. Ada beberapa jenis dari mineral yang selama kehamilan jumlah konsumsinya harus ditambah dari kebutuhan biasanya. Yang pertama, kalsium. Kalsium
kebutuhannya harus ditambahkan 200 mg per hari dari kebutuhan wanita sebelum hamil. Kalsium ini dibutuhkan untuk mendukung pembentukan tulang dan gigi janin. Yodium sangat penting untuk mencegah timbulnya keterlambatan mental dan kelainan fisik yang cukup serius. Defisiensi yodium pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak, seperti berat otak yang berkurang, kemudian gangguan perkembangan fetus dan pasca lahir, kematian perinatal seperti abortus, kemudian angka BBLR-nya meningkat, berat badan lahir rendah, kemudian gangguan pertumbuhan tengkorak, kreatinin dan perkembangan skelet. Pada ibu hamil dapat mengalami gangguan aktivitas kelenjar tiroid. Mineral berikutnya yaitu zinc. Zinc pada ibu hamil dapat membantu mengoptimalkan pertumbuhan tulang dan mempercepat proses pembelahan sel. Selain itu, zinc pada ibu hamil dapat meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga dengan konsumsi zinc yang cukup diharapkan ibu hamil tersebut kekebalannya akan bagus dan terhindar dari beberapa penyakit infeksi seperti flu maupun diare. Kemudian ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi lebih banyak makanan sehat. Nah, zinc ini dapat membantu menjaga nafsu makan dan mempertajam sensor otak untuk menerima dan memproses informasi terkait dengan bau dan rasa. Mineral berikutnya yaitu mangan. Secara umum, fungsi mangan ini pada ibu hamil berkaitan dengan fungsi saraf yang baik pada janin. Dari beberapa penelitian juga telah ditemukan bahwa mangan ini pada ibu hamil dapat mencegah terjadinya osteoporosis serta dapat mencegah juga terjadinya diabetes pada kehamilan. Kemudian di sini perannya dalam tubuh ini membantu metabolisme. Mangan ini tergolong enzim aktif yang membantu metabolisme glutamin, kolesterol, asam amino, dan karbohidrat. Mineral berikutnya adalah kromium. Secara umum, kromium ini dikonsumsi untuk memperbaiki kontrol gula darah pada penderita prediabetes, diabetes tipe 1 dan tipe 2, dan gula darah tinggi karena menggunakan beberapa obat seperti steroid maupun pengobatan HIV. Jadi diharapkan ibu hamil ini konsumsi dari kromiumnya ditambahkan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mengontrol kadar gula darah, sehingga terjadinya diabetes mellitus gestasional itu dapat dihindari. Mineral berikutnya yaitu tembaga. Fungsi tembaga pada ibu hamil yaitu untuk membantu tubuh menggunakan zat besi dan gula, serta berguna untuk menjalankan fungsi saraf dan pertumbuhan tulang. Tembaga ini sangat penting karena apabila ibu hamil kekurangan tembaga dapat memicu terjadinya anemia. Dampak anemia sendiri pada kehamilan itu juga banyak, begitu juga pada persalinan, sehingga diharapkan konsumsi tembaga ini disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil, yaitu perlu ditambahkan 100 mikrogram per hari dari kebutuhan wanita sebelum hamil. Mineral terakhir yaitu zat besi. Jumlah sel darah merah ibu hamil bertambah sampai 30%. Oleh karena itu, kebutuhan tambahan zat besi untuk pembentukan sel darah merah yang baru.
Selain akan mendukung proses kehamilan, penambahan sel darah merah ini dibutuhkan pada proses persalinan dan menyusui. Sel darah merah berguna untuk peningkatan sirkulasi darah ibu dan pembentukan hemoglobin. Dengan demikian, daya angkut oksigen selama kehamilan dapat mencukupi kebutuhan. Zat besi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya anemia. Beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa bila dihubungkan dengan kecerdasan, defisiensi zat besi selama hamil akan menurunkan tingkat IQ anak, menghambat proses perkembangan psikomotor dan proses perkembangan kognitif. Nah, itu tadi beberapa zat gizi yang diperlukan untuk ibu hamil. Untuk memperdalam materi, silahkan Anda belajar dari buku, dari jurnal-jurnal penelitian. Semoga sedikit video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.